Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Bolehkah Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Kalau ngomong filmnya, kita bisa berdebat panjang, tetapi saya lebih skupin dalam dua hal. Misalnya, pertama, kita ngomongin tentang kejelian Prilly yang mengangkat kisah yang lebih mengangkat human interestnya para artis seperti Rosa, Fadil sama Pak Nur dalam sebuah friend. Bolehkah ku menangis bagaimana oh dua dua orang ngobrol ya di bawah di sorotan kamera dan saling jujur. Ya secara frame itu berbicara pribadi pelepas pribadi dengan beberapa batasan, dengan editing menit per menit ya tidak ada masalah. Tetapi yang paling jeli diangkat really itu adalah satu satu kalimat ini bisa menjadi sebuah acara, terus bisa kita menilai bagaimana ada ruang yang bisa ditangkap public figure, entah itu artis ataupun penyanyi itu atau musisi, itu punya ruang yang layak kita hormati sisi kemanusiaannya dan layak untuk kita terima sikapnya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke film. Film ini ngomongin kesehatan mental. Walaupun kalau kita menganalisa ada beberapa sisi yang menurut saya cukup memberatkan. Misalnya memberatkan adalah skupnya sudah jelas. Ada Baskara yang punya permasalahan emosional, ada grup forumnya, ada sosok Tari dan keluarganya. Tari sebagai orang yang tertekan, dibesarkan dengan bahasa yang menekan, dia menjadi sosok yang lemah secara menunjukkan emosi diri, lemah dalam sisi menunjukkan bilang iya bilang tidaknya tidak atau tidak menyukai tekanan itu menjadi kata tidak itu diabaikan, yang bilang iya dan tersenyum klise hingga pada satu titik bahas sikap menangis itu menjadi bahasa yang mengambang. Dan film ini ada di menampilkan si Tari itu yang diperankan Prilly dalam bahasa yang mengambang itu, meskipun porsi permasalahan keluarganya gak begitu seimbang karena juga harus memasukkan cerita-cerita lain. Ceritanya si Dimas, Sarah, dan beberapa anggota forum. Tetapi yang menarik dalam film ini bukan hanya sisi kritiknya yang harusnya lebih mengedepankan porsi permasalahan Tari, tapi yang perlu kita awas adalah film ini ya ada sisi motifnya, ada sisi sikap si siapa ya, ceritanya si Alia dan ada apa dengan cinta yang ya sama aja, ibunya tersiksa, dianya tersiksa dengan ayahnya abis atau bisa dibilang bertermen buruk atau berada posisi dan menyebalkan sebagainya. Di satu sisi ya sempet sama kayak filmnya si Laudya Chintya Bella yang Virgin itu.
dianya kan pas film Virgin itu juga mengangkat sosoknya si Bian yang ibunya disakiti hingga dia harus terlibat dengan segudang masalah dan juga harus bermuara dengan masalah-masalah itu juga. Misalnya ngomongin sosoknya Tari yang main ini dan itu, ataupun sosok Forum itu mirip forumnya yang ada di film Retroverso yang ngomongin ketakutan akan kematian. Ngobrolnya mirip dengan film Retroverso yang punggung, yang temen-temen tiga empat orang yang suka pergi ke berbagai tempat. Apakah itu sebuah masalah saat film itu ada simbol yang mirip dengan film lain? Menurut saya tidak bermasalah, karena saat ini memang banyak film yang ngomongin kesehatan mental, posesif lah, 27 Step yang dimerankan oleh Rahyun sama Lukman Sardi yang ngomongin traumatik, ngomongin kesehatan mental. Itu bukan masalah yang biasa, tapi di ruang film selain ngomongin inspiratif ya jadi harus menarik. Yang menarik adalah bagaimana jika film ini dikaitkan dengan lagu. Sekali lagi kita akan menemukan bagaimana backsound lagu ini tidak melulu dipasang untuk menebalkan frekuensi durasi ataupun menebalkan scan drama dalam film itu, tapi ya mengalir aja. Itu yang bagian yang saya suka. Bagian yang tidak saya suka ya saya sebutkan tadi, ruang dalam 1 jam 47 menit seingat saya menonton film ini adalah ruangnya begitu terlalu luas dalam menjelaskan sosok yang lain di luar permasalahan Tari dan keluarganya. Tetapi saking terlalu luasnya, kita jadi terlalu gampang untuk mengatakan akan membiarkan sikap seseorang itu akan bisa diterima apa tidak, tuh akan menjadi gampang kalau banyak permasalahan yang ada. Meskipun saat mempertemukan ada forum yang curhat dan saling mendengarkan dengan orang yang dijadikan sudut pandang permasalahan, itu akan menjadi kelas tersendiri, dan itu ditemukan di film ini. Meskipun kita harus tahu dengan kekuatan menariknya film ini menjadikan dengan friends, dengan tawaran cerita ini menjadikan di bioskop banyak film yang beragam. Satu, kedua adalah banyak lagi sudut pandang dalam menjelaskan permasalahan mental atau masalah yang traumatis. Nah, terakhir yang saya mau bilang adalah saya juga cukup senang sama beberapa dialog sepanjang film. Bahasanya, kawinnya misalnya dialog sama acting ya, dialog dan acting. Kalau shoot dari kamera bisa dijelaskan di channel, ada yang di channel lain, tetapi saya suka sama dialognya di mana tak begitu cair sama Prilly, ataupun acting dan chemistry antara Demi Sana dan Sanda dengan Surya Saputra itu juga cukup kuat. Ini yang menambah elemen kuat, misalnya ngomongin
orang yang tertekan itu seperti apa. Memang kalau di film lain ya kita nontonnya sekilas saat nonton The Virgin, kerasannya si terhadap ibunya Bian di awal film. Ngomongin Alia ya sekadarnya karena yang penting antara cinta dan Rangga. Nah film ini ya benar-benar muncul di core-nya dialog, tatapan mata, sikap sudah terkunci dalam film ini. Jadi istilahnya Surya Saputra main di sinetron ataupun di film kualitasnya tetap sama aja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan komentar dan ide, tulis di kolom komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.